Good morning, sir. Good morning. Belum mandi si Kristi. Apa kabar? Halo. Halo, Sir. Halo, Sir. Dengar nggak? Dengar, Sir. Dengar, Sir. Dengar, Sir. Mantap. Sehat, Sir. Oh, sehat kali saya. Cek di Google Drive-nya itu ya, link yang kemarin. Saya ada tambahkan file baru. Di situ ada sebuah kalender pendidikan. Tapi tahun lalu. Kelihatan? Kelihatan, Sir. Nanti di Google Drive itu ada sebuah kalender pendidikan dan sebuah file Microsoft Excel. Oke. File Microsoft Excel itu ada sebuah tabel analisis kalender pendidikan. Nanti itu kalian kerjakan. Yang kalian analisis kalender pendidikan ini. Ini ada juga di link atau di Google Drive itu. Nanti tinggal kalian download. Kemarin saya sudah bagi kelompok belum? Belum, Sir. Belum. Belum. Kenapa pas ini? Sir. Sir, ini tugas apa, Sir? Baru masuk ini, Sir. Nah, nanti saya jelaskan ulang. Kita bagi kelompok dulu. Ada berapa kita? 21, Sir. 1, Sir. 21. Iya. Satu kelompok 4 orang. Berapa kelompok itu ya? 5. Ada yang 5 ya? Ya, satu kelompok 4 orang ya. Nanti ada satu Yes, kelompok sir. yang 5. Kalian buat kelompok sendiri atau saya yang bagi? Buat sendiri aja, Sir. Buat sendiri, Sir. Oke, buat sendiri. Jadi siapa kelompok 1? Belum masuk semua, Sir. Tapi Tunggu buat masuk sendiri. Cepatlah makanya. Atau dicatat dulu. Catat dulu. Untuk kelompok 1, ini saya mau bagi roster belajar. Seakan-akan kalian ini sudah mengajar bahasa Inggris lah di sekolah. Oke? Kelompok 1 mengajarnya itu hari Selasa dan Rabu. Sudah? Udah, Sir. Catat dulu. Kelompok 2 hari Senin dan Kamis. Kelompok 3 Jumat Sabtu. Kelompok 4 Senin dan Sabtu. Kelompok 5 Selasa dan Kamis. Sudah dicatat itu? Sudah, Sir. Sudah.
Nanti kalian bagi kelompoknya. Lalu tentukan siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Oke? Bisa itu? Bisa, Sir. Kualitas kasih tahu sama saya. Siapa saja kelompok 1, siapa saja kelompok 2, dan seterusnya ya. Oke. Lalu tugasnya begini. Saya sudah kasih di Google Drive link yang kemarin. Kalau nggak ada itu di chat saya udah kirim linknya. Ada saya tambahkan 2 file baru. Yang pertama adalah kalender pendidikan ini yang seperti kalian lihat ini. Lalu kemudian ada juga sebuah Microsoft Excel yang berisi tabel analisis kalender pendidikan. Bentuknya itu seperti ini. Oke. Jadi yang akan kalian kerjakan per kelompok itu nanti adalah menganalisis kalender pendidikan itu. Berapa jumlah minggu efektifnya? Berapa jumlah hari efektif? Berapa jumlah hari tidak efektif? Lalu hari liburnya. Hari libur ini terbagi 3. Yang pertama hari Minggu. Lalu ada libur semester. Lalu kemudian ada libur puasa atau libur keagamaan. Lalu kemudian kalian buat berapa jumlah harinya. Oke. Lalu bagaimana menganalisisnya? Kita balik lagi ke kalender pendidikan. Yang pertama adalah minggu efektif ya. Kita lihat di sini semester ganjil Juli 2019. Kelihatan di situ? Kelihatan, Sir. Kelihatan. Jelas? Jelas, jelas. Oke. Nah, di sini di bulan Juli 2019, cara menghitung minggunya dari atas ke bawah. Seperti tanggalnya kan 1, 2, 3, dia dari atas ke bawah. Kira-kira ada berapa total minggu itu di bulan Juli? Berapa minggu itu? 6, Sir. 6, Sir. Kenapa 6? 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Ini di belakangnya saya nggak dihitung. Yang mana yang belakang? Yang dari M itu. Oh, itu tulisannya huruf. Itu tulisan huruf. Yang kalian hitung ya angka lah, tanggal. Itu kan huruf maksudnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Makanya menghitung tanggalnya itu dari atas ke bawah, vertikal. Bukan seperti tanggal di kalender rumah kalian yang horizontal. Paham? Nah, itu bedanya kalender pendidikan sama kalender rumah kalian. Lalu kemudian, jadi berapa minggu ini? 5 apa 6? 5, Sir. 5. Sir. Oke. Lalu kemudian ada yang dibirukan di situ kan? Nah, itu tanggal berapa itu? Yang dibirukan? Tanggal 8. Tanggal 8. Apa keterangannya kalau biru di bawah? Awal semester. Awal semester genap dan ganjil, Sir. Oke, awal semester ganjil dan genap. Artinya sekolah itu, pembelajaran itu dimulai dari tanggal 8. Begitu kan? Nah, tanggal 1 sampai tanggal 6 itu belum ada pembelajaran. Belum ada sekolah di situ. Mulainya sekolah tanggal 8. Mulainya pembelajaran itu tanggal 8. Maka yang dihitung minggu efektif itu adalah minggu di mana pembelajaran diadakan. Artinya minggu pertama itu tidak efektif. Karena tidak ada pembelajaran, di situ libur. Paham di sini? Paham. Ada angka nomor 7-nya, Sir. 7-nya kan hari Minggu. Oh. Kan merah itu M, Minggu. Minggu kan nggak sekolah, sayang. Iya, Sir. Nah, oke. Nah, jadi sekolah itu mulai tanggal 8. Artinya minggu pertama itu, tanggal 1 sampai tanggal 6 itu, tidak ada sekolah. Artinya itu minggu yang tidak efektif. Jadi menurut kalian minggu efektifnya ini ada berapa minggu? 4, Sir. 4 ya kan? Tanggal 8 sampai tanggal 13 dan seterusnya. Kan begitu kan? Iya, Sir. Oke.
Lalu kemudian apa lagi yang diminta di tabel analisis selain minggu efektif? Ada hari efektif, ya enggak? Iya, Sir. Iya, cara mencari hari efektif itu begini. Misal kelompok 1. Tadi kelompok 1 hari apa saja lesnya? Senin Selasa. Senin Selasa. Nah, kira-kira Senin dan Selasa di bulan Juli 2019 ini, di minggu pertama ini libur enggak? Enggak, Sir. Enggak, artinya itu adalah hari efektif. Berarti berapa hari efektifnya di minggu kedua bulan Juli? Ada berapa di minggu kedua bulan Juli? Senin dan Selasa kan masuk, tidak ada libur. Artinya ada 2. 6, Sir. Itu maksudnya. Kecuali misal tanggal 8 ini libur, Senin ini libur, maka yang efektif hanya 1, hanya hari Selasa. Itu maksud dari hari efektif. Hari mengajarnya, artinya tidak libur di minggu itu. Jadi kalau misalnya Senin dan Selasa ini libur, maka minggunya tidak efektif dan harinya juga tidak efektif. Artinya di minggu kedua bulan Juli tidak ada minggu efektif dan tidak ada hari efektif. Paham di situ? Paham, Sir. Paham. Oke, kalau paham, Kurang paham, mantap. Sir. Hah? Masih kurang paham, Sir. Oke, begini saya ulangi. Hari efektif itu adalah hari mengajar, kan begitu? Iya, Sir. Ya, berhubung di minggu kedua bulan Juli, tanggal berapa minggu kedua bulan Juli? Tanggal 8 sampai 13, Sir. 8 sampai 13, itu kan minggu efektif. Dan kemudian tidak ada libur. Artinya di sini kapanpun kalian mengajar, tetap dihitung hari efektif. Kan begitu? Karena nggak ada libur. Iya, Sir. Betul. Sir. Nah, sekarang kita asumsikan, kita andaikan, misalnya hari Senin dan hari Selasa, tanggal 8 dan tanggal 9 itu misalnya tanggal merah. Sementara kalian masuk tanggal 8 dan tanggal 9 itu, hari Senin dan Selasa. Apakah di situ minggu efektif? Enggak, Sir. Tidak, Sir. Tidak, karena tidak masuk. Begitu kan? Apakah di situ Betul, ada Sir. hari efektif? Enggak, Sir. Enggak, karena enggak masuk, maka itu tidak dihitung. Paham sampai di situ? Paham, Sir. Paham. Paham, Lalu Sir. kemudian, seandainya tanggal 8 saja liburnya, tanggal 9 sampai tanggal 13 masuk, apakah itu minggu efektif? Tidak, Sir. Iya, Sir. Iya, efektif, karena ada mengajar, bisa tahu masuk. Lalu kemudian apakah ada hari efektif? Ada, Sir. Ada, Ada, berapa Sir. hari efektifnya? 1, Sir. 1. Paham? Paham, Sir. Lalu kemudian berapa hari tidak efektifnya? 1, Sir. 1 juga. Paham di situ? Paham, Sir. Paham, mantap. Ada yang kurang paham lagi, biar dijelaskan lagi. Ada, Sir. Apa? Saya kurang paham, Sir. Siapanya kau? Kartika, Sir. Nah, Kartika. Apa kurang pahamnya? Kayak mana maksudnya hari efektif, minggu efektif, Sir? Tadi aku terlambat masuknya, Sir. Memang tahu itu. Hari efektif itu ketika kau mengajar dan tidak libur. Itulah namanya hari efektif. Kalau tidak efektif itu, kalau dia misalnya kau hari Selasa mengajar, tapi hari Selasa itu ternyata libur, maka itu tidak efektif. Untuk yang ketinggalan, nanti saya share hasil rekaman ini. Oke, jadi santai aja. Kita lanjut, oke? Sir. Nah, Oke, Sir. berikutnya, apalagi yang diminta? Tadi minggu efektif sudah, hari efektif sudah, hari tidak efektif juga sudah. Apalagi yang diminta? Minggu tidak efektif, Sir. Minggu tidak efektif. Kira-kira bulan Juli ini, yang mana yang minggu tidak efektif? Ada nggak minggu tidak efektif? Minggu Sir. pertama, Sir. Minggu pertama tidak efektif. Sir. Kenapa nggak efektif? Libur, Sir. Karena tidak ada pembelajaran, kan gitu. Belum mulai semester. Nggak ada pembelajaran. Lalu kalau ujian itu masuk minggu efektif atau tidak efektif? Tidak efektif, Sir. Tidak efektif, karena itu bukan belajar, tapi Iya, tes. Sir. Oke? Jangan kalian bikin nanti ujian nasional. Di sini ada ujian nasional. Jangan kalian bikin nanti ujian nasional itu minggu efektif. Salah ya.
Di situ tidak ada Iya, Sir. kegiatan pembelajaran. Hmm. Oke. Lalu berikutnya apa lagi yang diminta? Analisis libur kan? Ada nggak analisis libur? Enggak tahu. Yang berikutnya itu ada hari libur. Hari libur itu terbagi 3, minggu, kemudian libur semester, dan puasa. Ini gampang. Kalian tinggal hitung aja hari minggunya dalam bulan pertama itu ada berapa. Misal di bulan pertama itu ada berapa hari liburnya. Di bulan Juli itu hari minggunya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya udah bikin 4. Lalu kemudian libur semesternya ada nggak? Kira-kira di kalender pendidikan itu ada nggak situ libur semester? Ada, Sir. Ada, itu kan yang dimerahkan, libur semester ganjil dan Iya, genap. Sir. Misal di Desember itu tanggal 20 sampai tanggal berapa libur semester ganjilnya. Hitunglah berapa hari. Lalu kemudian ada libur apa lagi? Libur puasa. Hitunglah berapa hari libur puasanya. Lalu kemudian totalkan jumlah harinya. Oke? Gampang nggak Tadi kira-kira? Sir. Apa pertanyaannya? Siapa tadi mau nanya? Sir. Yang mau dijumlahkan tadi yang libur, Sir, dan yang untuk libur, yang tadi libur puasa, libur semester. Yang satunya, Sir? Libur hari Minggu. Oh, libur hari Minggu. Ya kan Minggu itu kan? Hari Minggunya Iya, ada iya, berapa? Kan nggak setiap minggu itu ada hari Minggu. Tidak setiap minggu ada hari Minggu. Contoh bulan Juli, minggu pertama ada hari Minggu. Enggak, Sir. Nggak ada. Enggak. Bulan Agustus ada hari Minggunya, minggu pertama. Enggak, Sir. Nah itu makanya dia harus dihitung. Oh. Sir, kalau misalnya itu dia kan ngajar misalnya Senin, Selasa. Terus Rabunya itu dihitung, Sir. Kalau itu nggak efektif. Dia ngajar Senin Selasa. Nah, Lalu kemudian itu Rabu Kamisnya kan dia nggak ngajar kan, dia nggak punya les di situ. ya Jadi itu nggak efektif, itu Sir. masuk hitungan minggu efektif. Oh, Yang hari jadi efektifnya hanya hari mengajar. Senin Selasa saja dihitung. 2 Iya, kan Sir. begitu. Lalu kemudian 1 bulan itu, misal di bulan Juli, ada nggak libur hari Senin dan Selasa? Nggak ada kan? Nggak bisa. Jadi kalau dia Berarti masuknya Senin Selasa, ada berapa hari efektif di bulan Juli? Ada Enggak, berapa hari Sir. efektif? 2, Sir. Enggak lah, di bulan Juli 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan nggak ada libur. Di minggu Iya, kedua, iya, minggu Sir. ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Nggak ada libur kan? Iya, Dan iya, Sir. artinya Senin Selasa setiap minggu itu tetap masuk. Kecuali minggu pertama. Maka ada berapa hari efektifnya dalam 1 bulan itu, Juli itu? Ada 8 hari. 8, Sir. Itu. Lalu kalau di Agustus, masuk dia Senin Selasa. Minggu pertama efektif atau apa enggak? Enggak, Sir. Enggak Enggak, efektif. Sir. Ya kan? Enggak efektif. Tapi kalau dia misalnya masuknya Kamis Jumat, apakah minggu pertama Agustus efektif? Iya, Sir. Efektif. Makanya setiap kelompok itu sudah pasti beda nanti hasil kerjanya. Kan beda-beda saya buatkan harinya kan? Iya, Sir. Nah, itu. Nanti kalau kalian jadi guru, analisis minggu efektif itu akan kalian kerjakan sebagai satu bagian dari perangkat pembelajaran. Jadi kerjakan bagus-bagus. Berhubung ini kelompok, saya rasa cukup gampang ya. Tinggal bagi aja, misalnya si Natalia, Juli, Agustus. Analisislah, baru siapa, gitu. Lalu kemudian nanti kalian totalkan. Dalam semester ganjil ada berapa total minggu efektif? Semuanya 1 semester. Ada berapa total hari efektif 1 semester? Sama minggunya nggak dihitung, Sir?
Pertama kan efektif total dulu pertama minggu efektifnya ada berapa? Oh, Per semester ini ya, jangan 1 tahun. Oke, lalu kemudian kalian totalkanlah dalam 1 semester itu, semester ganjil itu ada berapa hari efektifnya. Untuk apa itu? Untuk nanti kalian susun program semester, program tahunan. Jangan nanti pelajaran kalian yang mau kalian sampaikan ke siswa kalian itu nggak cukup waktunya, biar tahu kalian membagi. Misal pelajaran selama 1 semester itu kalian harus punya misalnya 160 pertemuan. Rupanya nggak cukup. Gimana? Berarti gagal program kalian. iya. Jadi guru juga harus punya program. Bukan cuma bupati aja, bukan punya DPR. Kalian pun harus punya program. Dalam 1 tahun, dalam 1 semester, bagaimana kalian mencapai program kalian itu? Cukup nggak waktunya? Kalau waktunya pun tak cukup, konon programnya mau jalan. Berarti gagal pencapaian kurikulum kalian kan? Kalau waktunya tidak cukup. Makanya inilah dasarnya. Kalian petakan dulu. 1 tahun itu, 1 semester itu, berapa pertemuan. Kira-kira semua mata pelajaran kalian itu cukup nggak selama 1 tahun itu? Harus cukup. Kalau nggak cukup, dicukup-cukupkan. Kayak mana caranya? Kan bisa nanti misalnya 1 mata pelajaran itu, 1 topik pembahasan itu dipersingkat. Kalau misalnya nggak cukup. Kalau berlebih, bisa nanti kalian lebarkan penjabaran mata pelajaran kalian, topik pembelajaran kalian. Itulah gunanya analisis kalender pendidikan. Ada pertanyaan? Udah dibagi kelompoknya, Sir? Udah aku bagi, kalian bilang kalian sendiri yang pilih. Pokoknya 5 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Nanti ada 1 kelompok yang 5 kan, karena kalian 21 orang kan? Iya, Sir. Nah, ada 1 kelompok yang 5, sisanya 4 semua. Saya bagi harinya ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk yang baru-baru buat analisis, saya rasa ini cukup bikin ribet, tapi sebenarnya bukan hal yang sulit. Ribet iya, sulit enggak? Beda ya, sulit dengan susah itu, dengan ribet itu beda. Iya, Sir. Oke, ada pertanyaan? Biar langsung kalian kerjakan. Ya ampun, Sir. Slow lah, Sir. Loh, selalu saya memang ini aja materi kita hari ini. Kalau bisa siapa hari ini? Kan gampang analisisnya. Tadi udah kita analisis 1 bulan. Sebentar ya. Ada 1 jam kita analisis 1 bulan itu, enggak kan? Ada lah, Sir. Enggak lah. Berapa menit ini, Mas? Ada 1 jam. Karena baru belajar, Sir. Harus hati-hati. Oh, Zoom-nya pun Zoom gratis kok. Mana ada 1 jam kita bahas? Selak mati lah Zoom-nya kalau 1 jam. Langsung bagi kelompoknya, langsung bagi tugasnya apa. Enggak. Oke, Sir. Saran saya langsung dikerjakan sekarang, jangan tunggu nanti-nanti ya. Kecuali kalian habis ini ada perkuliahan lagi, ya nantilah. Jangan tunggu-tunggu besok. Kenapa jangan tunggu-tunggu besok? Besok kalian akan tanya saya lagi, lupa lagi kalian. Baik, Sir. Kapan pertanyaannya, Sir? Ya, apa pertanyaannya? Ada mau tanya? Enggak, Sir. Cuman bertanya tentang batas penyerahan. Apa kualitas? Batas penyerahannya, Sir. Batas penyerahan hari Sabtu ya. Canggung kali, Sir. Senin lah, Sir. Janganlah. Jadi kayak mana saya cek? Kalau ada salah biar bisa saya marah-marah hari Senin. Ya ampun. Jadi maksudmu kapan lagi saya cek? Kau kumpul hari Senin. Kapan saya cek? Kapan saya marahnya? Ya, Sir. Minggu lah, Sir. Nah, Terakhir. itu sebenarnya Sabtu itu nggak boleh. Sabtu itu weekend. Iya, makanya Sabtu itu weekend, Sir. Jadi saya ngirim, Sir. Oh, jadi hari Jumat lah ya. Iya. Paling lama hari Sabtu. Jangan hari Minggu. Nanti nggak saya cek hari Minggu.
Saya hari ini sibuk tidur 1 hari ya. Dan diganggu. Analisisnya kayak tadi kan, Sir? Yang mana? Cara analisisnya kayak tadi kan, kayak yang dipaparkan Sir tadi. Ya iyalah, kayak saya gitu. bilang tadi. Oke, Sir. Oke. Untuk yang hari Senin dan Selasa, jam pelajarannya kan udah bisa itu dikerjakan yang Juli. Udah selesai. Tinggal Agustus dan seterusnya. Sir, bukan cuma Sir aja ngasih PR lo, Sir. Ini sebenarnya nggak PR. Sebenarnya kalau kita meet up ya, luring, ketemu, ini harus selesai hari ini. Iya, Sebenarnya Sir. begitu. Jadi saya itu harus bimbing kalian benar-benar ketemu, jangan sampai ada yang salah satu pertemuan itu, harus clear analisis kalender pendidikan ini. Hanya saja berhubung ini kita daring, kayak mana saya mau lihat yang kau kerjakan. Nggak mungkin ku datangi satu-satu kan, rumah si Darman, si Kartika, si Sola kan nggak mungkin saya datangi satu-satu kan. Nah, makanya harusnya kan ini kamu kerjakan sekarang, nanti sore siap gitu, paling lama. Sir, kalender yang dipakai itu kalender 2020 ya, Sir? Ini 2019-2020, artinya ini tahun ajaran yang tahun lalu. Tahun ajaran yang sekarang kan 2020-2021. Terkirim, Sir, ke grup. Kalendernya, Sir. Ini, Sir, untuk tugas ini. Untuk tugas ini yang saya kirim ini ada di Google Drive. Google Drive saya. Udah saya izinkan semua yang mau ngambil. Nanti tinggal klik linknya, lalu tinggal download aja. Linknya sama kayak yang semalam, yang kemarin saya kirim itu, yang ada isinya perpu-perpu itu, dari Kemdikbud. Di situ juga, di dalam itu juga, dalam folder itu. Nanti tinggal download aja kalian. Ada, Sir. Ringan kok, nggak sampai 1 mega. Apa kelompoknya ini, hari-harinya masih belum tentu siapa kelompok 1, siapa kelompok 2. Harinya sudah saya bagi tadi. Iya, tapi kan belum tahu siapa kelompok 1-nya, siapa kelompok 2-nya, Sir. Kalian bilang kita pilih sendiri. Gini, Sir, nanti kan tiba-tiba kan ini kelompok ini. Tahu-tahu dia Senin Selasa kan double gitu. Gimana? Enggak, Sir, maksud dibicarain nanti itu di beda-beda harinya, maunya gitu. Siapa tahu sama, Sir. Iyalah, satu Kan kelompok bisa sama lah harinya. Nanti kan bisa dibilang di grup loh, we. Maksudnya gimana? Coba ulang. Enggak, nanti kalau misalnya sama kelompoknya kan, Sir. Jadi kan itu sama harinya semua dibahas harinya yang sama gitu. Misalnya kami hanya kelompok 2, Rabu sama Kamis misalnya. Nah, si kelompok ini double juga, mereka pilih Rabu Kamis juga. Kan sama dibahasnya kan, Rabu Kamis juga. Tadi kan saya sudah bedakan kelompok 1 Senin dan Selasa. Kelompok 2 tadi hari apa aja? Apa tadi? Ada catat nggak? Kualitas ada catat nggak? Penting. Ada kan? Artinya satu kelompok itu harinya sama. Cuman tadi kan saya tanya, kalian kelompoknya gimana? Mau saya yang bagi atau kalian yang bagi? Kalau misalnya kelompok 1 itu terdiri dari kualitas, Priska, Nidarman, Putri, artinya kalian berempat itu ya sama analisisnya. Roster kalian itu sama-sama hari Senin dan hari Selasa. Jangan kalian kerjakan yang Selasa dan Kamis. Udah lari dong. Iya, Sir. Jadi nanti kalian kumpul, kalian upload, atau kalian kirim lewat WhatsApp, nanti saya kasih tahu kemana kirimnya. Kalian sertakanlah nama kelompok kalian. Gitu. Jadi ini kerjaan satu kelompok sebenarnya. Bolehlah kalian bagi. Misal kualitas 2 bulan. Si ini 1 bulan. Lalu kemudian nanti satukanlah dalam satu file. Di Excel itu, kirimlah sama saya. Sertakan nama kelompok kalian. Itu adanya. Aku kadang lucu nih, demo, tapi aku ngangkat. Ada lagi pertanyaan? Kita bahas satu-satu ya. Ini kalender pendidikan dulu. Nanti besok, minggu depannya, mungkin saya tambahkan bagaimana menyusun prota atau proses. Nggak sekaligus. Nanti sekaligus kalian hang. Sakit otak kalian nanti. Satu grup berapa orang terdapat, Sir? Paling banyak 5. Hanya ada satu grup yang isinya 5, sisanya 4. Karena 21 orang ya, saya mau 5 grup. Jadi ada yang isinya 4 orang, ada yang isinya 5.
Jadi kita satu kalender itu satu tahun itu Sir, dalam satu grup gitu, Sir. Iya. Cuman kan harinya beda. Udah pasti tiap grup itu beda analisisnya. Warna Hari beda atau bulan yang beda, Sir? Nggak ada yang beda. Yang beda itu hari ngajarnya. Kelompok satu dan kelompok yang lain itu beda hari ngajarnya. Oh. Udah saya bagi tadi. Nanti biar kualitas kirim lagi. Berikut nama-nama kelompoknya ya. Biar saya cek. Ya, Sir. Ada lagi pertanyaannya? Enggak, Sir. Nggak ada. Yang lain gimana? Rani, Nggak, gimana? Sir. Biasa kamu ada pertanyaan? Ada. Oh, nggak ada. Oh, Hari Sir, nggak ada, Sir. oh, puji Tuhan. Hari ini brother-Rani clear. Mantap. Pilih. Berarti dia ngasih linknya kan, Sir, ke grup untuk Apa? kalian. Berarti Sir nanti yang ngasih link untuk Google Drive. Iya, nanti saya kasih. Yang kemarin itu juga, Nya. Nggak tahu kan, Sir. Ah, Udah kau kan kayak lupa. gitu. Malas sekali kau tengok ke atas. Bukan, Sir, ini kan grup baru, Sir. Bukan grup lama. Jadi emang grup yang baru lah. Kan ke situ saya kirim. Mana ada grup baru dibuat link lo, Sir, di Google Drive. Ya, memang di tempat yang lama itu. Yang ada peraturan menteri itu. Keluarkan dari grup. Kenapa kau dikeluarkan? Karena HP ku error, Sir. Beli HP baru lah. Alah, sama lah kita error. Oke, Sir, ada kayak lagi. Nanti kau minta masukan lah sama si kualitas. Kalau dia bersedia. Sir lah yang bersedia, Sir. Saya sih malas sebenarnya. Putri. Sir, Nah, kan nanti kami kan pilih kelompok sendiri, Sir. iya benar. Kata Sir tadi kan kelompok satu contohnya hari Senin, Selasa. Kan kami kan karena pilih kelompok sendiri, nggak mungkin dong, Sir, kami menentukan, aku kelompok satu, nanti tiba-tiba ada dari sana, aku kelompok satu juga. Jadi Makanya gimana biar kalau saya misalnya aja kami yang pilih, pilih kan? kelompok? Sir, ya. Maksudku kan, Sir, kalau kami yang pilih kelompok sendiri, biarkan aja gitu, Sir, si kualitas yang menentukan dia kelompok satu. Oh, kalian kelompoknya ini, kelompok dua hari ini gitu, Sir. Oh, biar komting aja yang nentukan siapa kelompoknya. Bukan, Sir, harinya maksudku loh, Sir. Enggak, harinya nggak boleh. Hari itu per kelompok. bukan harinya. Hari itu per kelompok. Nanti kalau misalnya kalian semua saya kasih izin pilih hari, enak lah semua pilih Senin Selasa. Bukan, Sir, maksudku si kualitas loh, Sir, yang bagi harinya ke kelompok itu. Bagi kelompoknya. Biar nggak bentrok, Sir. Yang bagi apanya? Ya kan, Sir. Misalnya kan kami kelompok satu, Sir. Terus misalnya si Mida kelompok dua. Si kualitas yang menentukan kelompok satu ini kan, Sir, tadi maksudnya gimana ya? Si kualitas yang menentukan, Sir. Kami nanti nggak rebutan. Hari sudah saya bagi. Nanti si kualitas apa ketikkan di grup kalian. Udah saya bagi harinya. Kalian bagi kelompok. Hari sudah saya bagi tadi. Ya, Sir. Kalian tinggal masuk kelompok satu. Kalau kalian masuk kelompok satu, sudah otomatis. Harinya itu Selasa, Rabu, atau Senin Selasa tadi saya bilang. Iya, Sir. Kelompok 2 tadi Rabu Kamis. Kelompok 3 tadi Jumat Sabtu. Iya, kan udah saya bagi tadi kan. Tinggal kalian masuk kelompok aja. Kalau misalnya kau masuk kelompok 4, udah otomatis harimu di situ hari apa. Udah ada sih hari. Nggak ada rebutan hari. Rebutan kelompok kalian sekarang. Tadi kan saya tanya, saya yang bagi atau kalian? Kalian aja. Ya udahlah, kalian bagilah. Berkurang kerjaan saya kan. Tim cuman gini, Sir, antara mereka nggak mau kelompok satu, terlalu cepat katanya. Terus yang ini juga nggak mau, gitu-gitu, Sir. Nggak ada presentasi di sini. Kalian kumpulkan aja nanti. Ya kan, Sir?
Mana ada presentasi? Saya bilang Senin Selasa itu maksud kalian saya suruh presentasi Senin Selasa. Nggak ada presentasi. Untuk mata kuliah CMD tidak ada presentasi. Mau mengajar mereka, Sir. Mau mengajar kami. Jadi hasil mengajar kami itu kami presentasikan nanti. Ini CMD, bukan micro teaching. Beda ya. Di sini saya ngajari kalian bagaimana membuat perangkat pembelajaran. Jadi nanti ketika micro teaching kau bisa ngajar, ada perangkatmu. Itu maksudnya. Bukan asal ngajar kau nanti, nggak punya perangkat, nggak tahu kau bikin FPP, ngajar kau, campakkan capsek mula kau. Jadi di sini itu perencanaan. Apa-apa saja yang kau perlukan, pengetahuan apa yang kau perlukan, supaya kau bisa ngajar. Nggak asal ngajar. Jadi bukan jadi guru les kau di sini. Tahu guru les kan? Nggak ada persiapannya itu, nggak ada disuruh bikin RPP. Yang penting dia tahu, oh besok aku ngajar simple present tense. Itu aja dia taunya, udah ngajarnya simple present tense besoknya. Itu bedanya guru les, bedanya guru sekolah. Guru di sekolah itu harus punya preparation. Preparation itu lengkap. Itu yang kalian pelajari di sini. Jadi suatu saat kau bisa jadi capsek. Karena kau udah paham kurikulum. Kalau kau cuma tahu ngajar kan, ya jadi guru lah kau seumur hidup. Kan itu kan, kalau cuma tahu ngajar jadi guru kau seumur hidup. Iya, betul. Saya pun dulu semester 2 udah ngajarnya saya. Tapi belum punya kualifikasi saya misalnya jadi guru sekolah. Kenapa? Karena saya nggak paham kurikulum. Saya kan taunya datang saya ke tempat les. Disuruh yang punya les, Bapak hari ini ngajar tentang ini ya. Siap Pak, ngajar saya. Padahal belum ada saya persiapkan. Semuanya improvisasi. Itu kan salah sebenarnya. Makanya bisa salah kita ngajar, karena kita tak punya persiapan. Guru yang baik harus punya persiapan, harus punya dia materi apa yang harus diajarkannya. Itu seharusnya. Makanya guru kan bisa naik pangkat, bisa kau jadi wakil kepala sekolah, bisa kau jadi kepala sekolah, bisa kau jadi pengawas, bisa nanti kau jadi widya iswara. Gitu. Sebesar apapun gajimu di guru les, misalnya, sebesar apapun gaji privatmu, kau akan tetap jadi guru privat. Nggak akan naik-naik, emang ada pangkatnya. Kalau toh semua hanya mengajar, ngapain kau ambil SPD? Kayak lu kau. Ngapain kau kuliah kalau cuma untuk mengajarnya? Oh, saya pun dulu waktu SMA saya sudah ngajar, ngapain saya kuliah? Kalau cuma untuk keterampilan mengajar. Mengajar itu keterampilan, oke. Lalu pengetahuannya di mana? Itulah gunanya kuliah. Biar ada pengetahuanmu. Gitu. Iya, Sir. Ada lagi? Sir, yang analisis itu cuma 1 semester kan, Sir? Apa, Nidarman? Yang analisis tadi itu cuma 1 semester kan, Sir? 2 lah, 1 tahun lah. Ganjil dan genap. Kalau cuma 1 semester yang kamu analisa, nggak akan bisa lah buat program tahunan. Program tahunan itu kan 1 tahun, 2 semester. Iya, Sir. Analisis 1 tahun. Nanti pun kalau jadi guru, perangkat pembelajaran itu diserahkan di awal semester untuk selama 1 tahun. Artinya sampai semester berikutnya, sampai yang genap nanti, kamu nggak buat lagi. Cukup yang pertama itu aja di awal semester ganjil. Nggak buat lagi kamu sampai nanti habis 1 tahun, sampai naik kelas nanti siswamu. Lalu kemudian nanti tahun ajaran baru buat lagi. Setiap tahun akan buat, dan setiap tahun itu sebaiknya ada perubahan. Walaupun kamu tetap misalnya jadi guru kelas 10, setiap tahun harus ada perubahan, harus ada improvement. Jadi kamu harus tahu di akhir tahun itu apa masalahmu, apa kendalamu, di mana kekuranganmu. Harus ada analisa seperti itu. Apa penyanyi itu?